kabarnya ya Kemenhub juga terus Basarnas juga emang sudah turun tangan gitu, sudah melakukan proses evakuasi walaupun katanya lagi susah. Karena cuaca tidak menentu, terus ada badai juga serta konturnya. Tapi kita langsung aja nih terhubung dengan Mas Sanusi, jurnalis Detik Bali yang langsung ada di Rinjani. Selamat sore Mas Sanusi. Selamat sore Kak Iza dan Kak Apit, Detikers, selamat sore semuanya. Saya Sanusi Ardi dari Detik Bali melaporkan langsung kondisi terupdate terkait dengan proses pencarian salah satu turis asal Brazil yang masih sampai saat ini masih belum ditemukan itu. Kak Iza, Kak Apit, saat ini saya bersama Kepala Basarnas Nusa Tenggara Barat bersama Bapak Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani juga, dan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat juga akan menyampaikan terkait dengan kronologi jatuhnya seorang wisatawan asal Brazil yang sampai saat ini belum ditemukan. Tadi saya bersama Pak Haryadi, Kepala Basarnas, akan menjelaskan terkait dengan kronologinya begitu Kak Iza. Baik, kalau begitu Mas Sanusi silahkan untuk memberikan laporannya. Siap. Ya, selamat sore Mbak Iza. Saya Haryadi, Kepala Kantor Basarnas Nusa Tenggara Barat, melaporkan terkait dengan perkembangan operasi pencarian terhadap satu orang warga negara asal Brazil, Mrs. Juliana, sampai dengan hari keempat. Berdasarkan kronologi yang kami terima, pada pukul 08.30, Basarnas menerima informasi via telepon dari Bapak Mustiadi bahwa telah terjadi kondisi membahayakan manusia. Satu orang warga negara asal Brazil yang terjatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani, Lombok Timur. Dengan kronologis, pada pukul 04.00 WITA saat akan melaksanakan summit atau menuju puncak Rinjani, korban terjatuh dari tebing ke arah menuju Danau Segara Anak dengan perkiraan awal kedalaman jatuh, informasi kami terima 153-200 meter. Selanjutnya, korban yang melakukan pendakian tersebut melalui pintu pendakian Sembalun pada tanggal 20 Juni 2025 bersama dengan 5 rekan lainnya dengan warga negara yang berbeda bersama registrasi Ersin. Lalu perkembangan hingga sore hari ini, pada hari Selasa, sejak pukul 01.42 WITA dini hari, tim dukungan operasi SAR dari kantor SAR Mataram tiba di Taman Nasional Gunung Rinjani dengan jumlah kekuatan 7 orang untuk ikut bergabung ke posko yang ada di posko Sembalun, posko Pelawangan Sembalun. Lalu pada pukul 07.00 kami juga menggerakkan satu buah helikopter dari Atang Sanjaya dengan registrasi HR 3606 take off menuju ke Bandara Bizam di Lombok. Lalu pada pukul 19, kami ulangi, pada pukul 15.00 heli dari ATS telah tiba di Bandara Lombok. Lalu tim kami yang melaksanakan proses evakuasi hingga saat ini masih menuju ke lokasi di mana korban ditemukan dengan kondisi medan yang sulit, yang sangat terjal,
lalu dibarengi dengan kabut tebal yang sewaktu-waktu muncul di wilayah kawasan Gunung Rinjani. Mungkin demikian untuk sementara. Tambahan sedikit, kami juga menggerakkan satu buah helikopter dari PT Aman Mineral untuk membantu dukungan operasi SAR. Namun terkendala dengan cuaca di lokasi. Demikian. Baik. Pak Haryadi, berarti hingga saat ini masih dilakukan ya evakuasi, karena sebetulnya kami sempat melihat juga ada foto-foto yang menunjukkan lokasi dari korban Juliana ini, ya dari Juliana. korban Juliana ini gitu ya. Berarti hingga saat ini Pak, apa sudah berapa lama gitu ya proses ini dilakukan, dan sebetulnya targetnya mungkin ya bisa akhirnya diselamatkan korban yang jatuh. Oke, baik, untuk kegiatan operasi sejak dilaporkan kami sudah langsung aksi menuju ke lokasi sejak tanggal 21 Juni pada hari Sabtu. Namun hingga saat ini terkendala cuaca dan lokasi kejadian yang sangat terjal. Demikian. Baik. Kalau untuk targetnya Pak, kira-kira prediksinya bisa kapan diselamatkan begitu Pak? Target kami sesuai dengan batas waktu pencarian 7 hari. Kami akan coba melakukan. Oke, baik. Untuk kondisi korban saat ini Pak, apakah bisa diketahui seperti apa kondisi korban begitu ya? Karena sepertinya lokasi atau titik jatuhnya korban ini sudah ditemukan gitu ya? Atau belum justru? Baik, untuk titik koordinat ditemukannya korban berdasarkan pantauan atau observasi kami dengan menggunakan drone pada hari Senin telah ditemukan korban posisi miring tanpa pergerakan. Kondisinya bisa digambarkan mungkin seperti apa? Apakah korban membawa makanan begitu Pak untuk untuk minum gitu juga? Kami tidak melihat itu dari pengamatan drone. Oh, baik. Siap. Jadi juga belum terlihat juga ya apakah korban itu dalam kondisi terluka atau tidak sadarkan diri atau seperti apa Pak? Kami belum bisa menyimpulkan. Belum bisa ya Pak. Untuk menurut pantauan drone, kami hanya melihat posisi korban dan kondisi tanpa pergerakan. Oke. Pertanyaan juga untuk Pak Yarman selaku Kepala Balai TNGR, ini ada informasi terbaru Gunung Rinjani ditutup sementara ya Pak, pendakiannya ya Pak, selama proses evakuasi ini? Ya betul Mas, ini ditutup sementara untuk pelawangan Sembalun, pelawangan 4 Sembalun ke Summit ya. Summit secara keseluruhan tidak ditutup ya, hanya jalur pelawangan 4 ke Summit Puncak ditutup sejak hari ini tanggal 24. Baik. Kalau untuk cuaca seperti apa Pak? Apakah di sana hujan deras begitu atau panas seperti biasa begitu Pak? Cuaca di sini berkabut Mas, berkabut. Ya tadi sempat disampaikan juga tim heli coba mendekati lokasi itu, ternyata tidak bisa ini mencapai titik itu juga. Baik, apakah ada waktu yang tepat untuk melakukan pencarian lebih dalam lagi di saat jam berapa misalnya kabutnya hilang atau mungkin lebih visible gitu untuk melakukan pencarian korban Pak? Rencana besok Mas, pagi mungkin maksimal lah sekitar jam 9 itu. Mungkin mulai jam 7 ya Pak ya. Jam 7, jam 8, jam 9 sudah mulai heli bisa mencoba lagi kembali mengecek lokasi tersebut. Baik, kemudian apakah ada tanggapan Pak mengenai ya dari pemerintah atau mungkin dari otoritas lainnya juga mengenai kejadian ini? Karena seperti yang kita ketahui bahwa memang tidak bisa melawan kondisi alam ya Pak ya, tapi tentunya juga ini bukan kejadian yang pertama ada korban yang jatuh di lokasi sekitar lereng tersebut. Seperti kita ketahui bahwa Rinjani ini Gunung Rinjani ekstrim, ekstrim, dan memang cuaca ini tidak menentu juga di Gunung Rinjani ini.
Betul Pak. Artinya memang sebenarnya pendaki-pendaki ini sudah harus siap mental, fisik, pengenalan medan. Ya. Terutama dengan peralatan-peralatan yang mereka harus bawa, dan saran kami bila warga negara atau yang belum pernah berkunjung ke Rinjani menggunakan guide atau porter ya, sebagai bisa membimbing atau bersama-sama dengan porter atau guide pendaki ya. Baik. Pak. Untuk helikopter Pak berarti 3 dari Gubernur NTB Pak ya, dari Pemprov ya Pak ya? Import 1 dari Basarnas, Oh 1 Basarnas. 1 dari Aman Mineral, tapi sudah persiapan mungkin ada tambahannya, persiapan juga mungkin 2 ya dari Aman juga ya. Oke, baik. Baik, tentunya Pak, terakhir sebelum mengakhiri juga waktu kita, mungkin apalagi yang bisa disampaikan juga kepada rekan-rekan ya, mungkin juga kita tahu bahwa ini menjadi satu fenomena yang cukup ramai diomongin di sosial media. Apa yang mau disampaikan juga kepada teman-teman mungkin atau Para mungkin pendaki netizen? begitu. Maksudku sebetulnya pada netizen yang juga berharap untuk bisa ditemukan dengan cepat gitu ya, korban yang jatuh ini. Harapan kami juga sebenarnya ingin korban segera ditemukan ya. Artinya kita mengharapkan doa dari semua ya, dari semua masyarakat, baik keluarga korban juga, untuk berdoa bersama-sama sehingga besok lancar semua kegiatan evakuasi dan korban akan segera ditemukan. Amin. Dan teman-teman di lapangan diberi kesehatan juga nih, lagi menuju ke lokasi nih ya, mudah-mudahan bisa tercapai di waktu yang dekat ini. Amin. Demikian. Amin, kita doakan. Tentu saja kami juga berharap yang terbaik. Mudah-mudahan juga tim di lapangan juga diberikan kekuatan, keselamatan juga ya Pak ya, untuk bisa membawa pulang korban dengan selamat gitu ya. Dan mudah-mudahan cuacanya juga bisa mendukung untuk bisa proses evakuasinya semakin cepat begitu. Betul. Bapak terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Basarnas dan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atas waktunya. Baik. Terima kasih Mas. Mas Sanusi terima kasih banyak juga dari Detik Bali. Selamat bertugas ya Mas. Ya, terima kasih Kak Keza, Kak Semangat selalu. Arif. Ya, semangat selalu. Thank you Pak Sanusi. Ya.